Nanti saya ganti uang 20 miliar itu, Bu. Ucap seorang kurir makanan dengan wajah tenang setelah tanpa sengaja menumpahkan minuman ke dokumen perusahaan. Sang CEO cantik justru tertawa keras di depan semua karyawan, menghina dan menantangnya membayar dalam waktu 1 hari karena yakin pria miskin itu tidak mungkin memiliki uang sebanyak itu. Namun keesokan paginya, iring-iringan mobil mewah berhenti di depan kantornya, dan sejak saat itu hidup sang CEO berubah selamanya. Siapa sebenarnya kurir sederhana itu hingga mampu membuat CEO yang sombong berlutut memohon ampun? Halo penonton setia Salsala. Jangan lupa subscribe channel Salsaya, like videonya, dan tulis di kolom komentar dari mana sih asal kalian. Dukung terus supaya channel Salsa makin bersemangat berbagi cerita yang menarik. Jangan di-skip ya. Tonton sampai selesai, karena satu keputusan di akhir cerita ini bikin kalian penasaran. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya agar Salsa dapat memberikan cerita yang terbaik untuk kalian. Pagi itu suasana kantor pusat PT Arunika Global sudah sibuk sejak matahari baru naik. Para karyawan berjalan cepat membawa berkas dan laptop menuju ruang rapat utama. Hari itu menjadi hari penting karena perusahaan akan menandatangani kontrak kerjasama bernilai sangat besar. Semua orang tahu, sedikit saja terjadi kesalahan, kemarahan sang CEO tidak akan bisa dihindari. CEO muda itu bernama Eva A. Salama. Usianya belum genap 30 tahun. Tetapi namanya sudah dikenal sebagai pemimpin yang berhasil membangun kerajaan bisnis dari perusahaan keluarganya. Di balik kecerdasan dan kecantikannya, Eva A memiliki sifat yang membuat banyak orang takut. Ia keras, arogan, dan sering memandang rendah orang yang dianggap tidak memiliki jabatan maupun kekayaan. Tidak ada seorang pun di kantor yang berani membantah perkataannya. Di saat yang sama, seorang kurir makanan bernama Saka Pramana mengendarai sepeda motornya menuju gedung PT Arunika Global. Jaket kurir berwarna hijau yang dikenakannya terlihat rapi meski sudah mulai pudar. Wajahnya tenang, senyumnya ramah, dan ia selalu menyapa setiap petugas keamanan yang ditemuinya. "Selamat pagi, Pak," ucap Saka sambil menyerahkan kartu identitas. Satpam mengangguk dan mempersilahkannya masuk. Saka lalu membawa 2 kantong makanan dan beberapa gelas minuman menuju lantai paling atas sesuai alamat pengiriman. Sesampainya di depan ruang rapat, seorang staf administrasi menghampirinya. "Mas, makanannya taruh di meja saja. Sebentar lagi saya bayar." Saka mengangguk sambil meletakkan pesanan dengan hati-hati. Namun pada saat yang sama, seorang manajer berlari tergesa-gesa keluar dari ruang rapat karena mendapat panggilan telepon. Tanpa sengaja bahunya menghantam tubuh Saka. Brak! Salah satu gelas minuman terlepas dari tangan Saka. Cairan kopi dingin langsung tumpah ke atas meja rapat. Nasib buruk belum berhenti. Di atas meja itu tergeletak dokumen kontrak asli yang baru saja selesai ditandatangani. Dalam hitungan detik, seluruh lembaran penting berubah basah dan tinta di beberapa halaman mulai luntur. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju kepada Saka. Tak lama kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Eva A. keluar dengan wajah penuh amarah. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya dengan suara dingin. Tidak ada yang berani menjawab. Seorang karyawan akhirnya menunjuk ke arah Saka. "Kurir itu yang menumpahkan minumannya, Bu." Tatapan Eva A. langsung berubah tajam. Ia berjalan mendekati Saka tanpa sedikit pun berusaha mencari tahu penyebab kejadian tersebut. "Kamu tahu dokumen apa yang sudah kamu rusak?" bentaknya. Saka menundukkan kepala sebentar, lalu menjawab dengan tenang. "Saya minta maaf, Bu. Saya tidak sengaja. Saya tadi tertabrak." Eva A. tersenyum sinis. "Alasan seperti itu tidak akan mengembalikan kerugian perusahaan saya." Ia mengambil salah satu lembar kontrak yang sudah basah. "Dokumen ini bernilai 20 miliar rupiah. Apa kamu sanggup menggantinya?" Beberapa karyawan mulai berbisik. Sebagian merasa kasihan kepada Saka, tetapi tidak ada yang berani membela. Eva A. kembali berbicara dengan nada merendahkan. "Kamu hanya kurir makanan. Penghasilanmu mungkin tidak cukup untuk membeli 1 lembar kertas dari dokumen ini." Ucapan itu disambut tawa beberapa orang yang ingin mencari muka di hadapan sang CEO. Saka tetap berdiri tegak. Wajahnya tidak menunjukkan rasa marah. "Saya memang kurir, Bu, tapi saya akan bertanggung jawab." Eva A. tertawa semakin keras. "Bertanggung jawab? Dengan apa? Menjual motormu?" Ruangan kembali dipenuhi tawa. Saka menarik napas pelan sebelum menjawab. "Berikan saya waktu sampai besok pagi.
Saya akan mengganti seluruh kerugian itu. Kalimat tersebut membuat seluruh ruangan kembali riuh. Seorang manajer bahkan menggeleng sambil tersenyum mengejek. 20 miliar dalam satu hari? Dia sedang bermimpi. Eva menatap Saka dengan penuh kesombongan. Baik, saya beri kamu waktu 1 hari. Kalau besok kamu tidak bisa membayar, saya akan melaporkanmu ke pengadilan. Saya pastikan kamu menghabiskan hidupmu untuk membayar utang yang tidak akan pernah lunas. Saka mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Besok pagi saya akan kembali. Tanpa berkata apapun lagi, ia mengambil tas pengiriman yang masih berada di lantai lalu berjalan keluar dari gedung. Seluruh karyawan memandang kepergiannya dengan berbagai ekspresi. Ada yang merasa iba, ada yang menganggap Saka hanya sedang mengucapkan janji kosong. Namun tidak seorang pun menyadari bahwa pria sederhana yang baru saja mereka hina itu sebenarnya sedang menyembunyikan identitas yang mampu mengubah nasib perusahaan mereka hanya dalam waktu 1 hari. Keesokan paginya, kantor pusat PT Arunika Global kembali dipenuhi aktivitas. Namun suasananya jauh berbeda dari hari sebelumnya. Hampir semua karyawan membicarakan satu hal yang sama, yaitu kurir makanan yang nekat berjanji akan mengganti kerugian perusahaan sebesar 20 miliar rupiah hanya dalam waktu 1 hari. Di ruang pantry, beberapa karyawan saling tertawa. Menurutmu dia bakal datang? Tanya seorang staf sambil menyeruput kopi. Datang pasti. Tapi paling-paling cuma buat minta maaf lagi. Jawab rekannya. Aku yakin dia kabur. Mana mungkin seorang kurir punya uang sebanyak itu. Percakapan serupa terdengar hampir di setiap sudut kantor. Sementara itu, di lantai paling atas, Eva Salama duduk di ruang kerjanya sambil memandangi jam dinding. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Baginya, hari itu hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia menyeret Saka ke pengadilan. Ia bahkan sudah meminta tim hukumnya menyiapkan seluruh dokumen gugatan. Kalau dia datang, langsung bawa ke ruang rapat. Perintah Eva kepada sekretarisnya. Baik, Bu. Beberapa menit kemudian, suara gaduh terdengar dari halaman depan gedung. Para karyawan yang penasaran berlarian menuju jendela. Kenapa ramai sekali di bawah? Itu mobil siapa? Dari balik kaca, terlihat iring-iringan belasan mobil mewah memasuki area parkir perusahaan. Seluruh kendaraan berhenti dengan rapi di depan lobi utama. Beberapa pria berjas hitam turun lebih dulu. Mereka tampak memeriksa keadaan sekitar sebelum membuka pintu mobil utama. Suasana mendadak hening. Seorang pria keluar dari mobil itu dengan langkah tenang. Semua orang langsung membelalak. Itu, bukankah dia kurir kemarin? Bisik salah seorang karyawan. Benar. Pria itu adalah Saka Pramana. Namun penampilannya sudah sangat berbeda. Tidak ada lagi jaket kurir yang lusuh. Kini ia mengenakan setelan jas hitam yang pas di tubuhnya, sepatu kulit mengilap, dan jam tangan mewah di pergelangan tangannya. Sikapnya tetap sederhana, tetapi wibawanya membuat siapapun yang melihat langsung terdiam. Di belakangnya berjalan beberapa pengacara, notaris, serta pria dan wanita yang tampak seperti jajaran direksi perusahaan besar. Petugas keamanan yang kemarin hanya menyapanya dengan biasa kini berdiri tegak memberi hormat. Seluruh karyawan mulai saling berpandangan. Siapa sebenarnya dia? Pertanyaan itu terus berulang, tetapi tidak ada yang mengetahui jawabannya. Tak lama kemudian, pintu lift terbuka di lantai paling atas. Saka melangkah keluar dengan tenang. Sekretaris Eva yang melihat rombongan besar itu tampak gugup. Silakan masuk, Pak. Saka hanya mengangguk sambil tersenyum ramah. Ketika pintu ruang rapat dibuka, Eva sudah duduk di kursi paling depan bersama tim hukumnya. Begitu melihat Saka, senyum sinis kembali muncul di wajahnya. Hebat juga, kamu masih berani datang. Saka duduk tanpa menunjukkan rasa takut. Saya datang untuk memenuhi janji saya. Eva menyandarkan tubuhnya ke kursi. Baik. Mana uang 20 miliar itu? Jangan bilang kamu datang hanya membawa alasan. Saka tidak menjawab. Ia hanya menoleh kepada salah seorang pria berjas yang berdiri di belakangnya. Pria itu segera meletakkan sebuah koper hitam di atas meja rapat. Klik. Koper dibuka perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen perbankan, surat kepemilikan aset, dan sebuah tablet yang telah terhubung dengan sistem transaksi bank. Seluruh mata langsung tertuju ke arah koper tersebut. Salah seorang pengacara berdiri. Dengan izin Bapak Saka Pramana, kami akan menyelesaikan kewajiban pembayaran yang diminta oleh PT Arunika Global. Eva mulai kehilangan senyumnya. Apa maksud kalian?
Pengacara itu tidak menjawab. Ia menyerahkan tablet kepada Saka. Saka mengetik beberapa angka dengan tenang, lalu menekan tombol konfirmasi. Tidak sampai 1 menit, ponsel bendahara perusahaan berbunyi. Wanita itu melihat layar ponselnya, lalu matanya membesar. Bu, ada transfer masuk. Eva A mengernyit. Berapa? Bendahara menelan ludah. 20 miliar rupiah, masuk penuh ke rekening perusahaan. Ruangan langsung sunyi. Tidak ada lagi suara tawa. Semua orang memandang layar komputer bendahara yang menampilkan mutasi rekening perusahaan. Nominalnya benar. Tidak kurang 1 rupiah pun. Wajah Eva A perlahan berubah pucat. Ia tidak pernah membayangkan pria yang kemarin dihina habis-habisan benar-benar mampu membayar kerugian itu. Namun sebelum Eva A sempat berbicara, Saka berdiri dari kursinya. Saya sudah memenuhi janji saya. Nada bicaranya tetap tenang. Mulai sekarang, giliran saya yang ingin mengajukan satu pertanyaan. Eva A menatapnya dengan bingung. Apa? Saka tersenyum tipis. Apakah ibu masih menganggap saya hanya seorang kurir miskin? Belum sempat Eva A menjawab, salah seorang pengacara maju ke depan dan meletakkan sebuah map berwarna hitam di atas meja rapat. Bu Eva A, katanya dengan suara tegas. Pembayaran sudah selesai. Sekarang izinkan kami memperkenalkan siapa sebenarnya klien kami. Kalimat itu membuat seluruh isi ruangan menahan napas. Tidak seorang pun menyadari bahwa pengakuan yang akan disampaikan beberapa detik lagi bukan hanya mengubah cara mereka memandang Saka, tetapi juga menjadi awal runtuhnya kekuasaan Eva A Salama. Ruangan rapat masih dipenuhi keheningan. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara setelah bendahara perusahaan memastikan bahwa uang 20 miliar rupiah benar-benar telah masuk ke rekening PT Arunika Global. Eva A Salama masih berdiri di tempatnya. Wajah yang biasanya penuh percaya diri kini mulai berubah tegang. Berkali-kali ia melihat layar komputer bendahara, seolah berharap angka yang terpampang di sana hanyalah kesalahan sistem. Namun kenyataannya tidak berubah. Transfer itu nyata. Saka menatap Eva A dengan tenang. Tidak ada sedikit pun raut kemenangan di wajahnya. Pengacara yang berdiri di samping, Saka kemudian membuka map hitam yang dibawanya. Perkenalkan, ucapnya lantang. Nama saya Aditya Mahendra, kuasa hukum Bapak Saka Pramana. Semua mata langsung mengarah kepadanya. Bapak Saka bukan sekadar kurir makanan seperti yang ibu dan seluruh karyawan lihat selama ini. Beberapa orang mulai saling berbisik. Aditya mengangkat sebuah dokumen resmi. Klien kami adalah pendiri sekaligus pemegang saham pengendali Pramana Group Holdings, perusahaan investasi nasional yang membawahi lebih dari 100 perusahaan di bidang logistik, teknologi, konstruksi, perbankan, energi, dan properti. Kalimat itu membuat seluruh ruangan membeku. Seorang manajer yang sejak kemarin paling keras menertawakan Saka perlahan menjatuhkan ballpoint dari tangannya. Tidak mungkin. Gumamnya. Aditya melanjutkan penjelasannya. Total nilai aset perusahaan yang dimiliki grup Pramana saat ini mencapai ratusan triliun rupiah. Sedangkan kekayaan pribadi Bapak Saka jauh melebihi jumlah yang baru saja beliau transfer. Sekretaris Eva A menutup mulutnya karena tidak percaya. Orang yang kemarin datang dengan jaket kurir ternyata adalah salah satu pengusaha terbesar di negeri ini. Eva A menggeleng pelan. Kalau memang benar seperti itu, kenapa dia menjadi kurir? Semua orang menunggu jawaban itu. Saka akhirnya berdiri. Saya memang pemilik grup Pramana. Suaranya tenang, tetapi seluruh ruangan langsung memperhatikannya. Sudah hampir 1 tahun saya turun langsung ke lapangan menggunakan identitas biasa. Ia berhenti sejenak. Saya ingin melihat bagaimana masyarakat dilayani. Saya juga ingin mengetahui bagaimana perusahaan-perusahaan mitra memperlakukan orang yang tidak memiliki jabatan. Ruangan kembali sunyi. Ternyata saya mendapatkan jawaban yang tidak pernah saya temukan dari laporan di atas meja. Tatapan Saka beralih kepada Eva A. Kemarin saya tidak dihina karena melakukan kesalahan. Ia menggeleng pelan. Saya dihina karena ibu mengira saya orang miskin. Kalimat itu menusuk hati beberapa karyawan. Mereka sadar bahwa sejak awal, Eva A bahkan tidak pernah bertanya bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Ia langsung menyalahkan Saka tanpa memberi kesempatan menjelaskan. Salah seorang staf administrasi akhirnya memberanikan diri berbicara. Bu, sebenarnya kemarin Mas Saka tertabrak Pak Reno yang sedang berlari. Seluruh ruangan menoleh kepada Reno. Pria itu langsung pucat. Saya memang tidak sengaja menabraknya. Kenapa kemarin kamu diam? Tanya salah satu direktur.
Reno menundukkan kepala. Saya takut dimarahi Bu Eva. Ucapan itu membuat suasana semakin canggung. Eva mengepalkan tangannya. Untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa emosinya telah membuat keputusan yang salah. Ia menarik napas panjang lalu menatap Saka. Kalau begitu saya minta maaf. Namun Saka hanya tersenyum tipis. Saya sudah memaafkan ibu sejak kemarin. Eva sedikit lega. Akan tetapi, ketenangan itu hanya berlangsung beberapa detik. Pengacara Saka kembali membuka map yang lain. Sayangnya, urusan kita belum selesai. Semua orang kembali menoleh. Aditya mengeluarkan beberapa dokumen kerja sama perusahaan. Berdasarkan hasil investigasi tim kami, selama beberapa bulan terakhir PT Arunika Global melakukan sejumlah pelanggaran terhadap kontrak kerjasama dengan beberapa perusahaan yang berada di bawah grup Pramana. Direktur operasional langsung terkejut. Apa maksud Anda? Aditya membalik halaman demi halaman. Terdapat keterlambatan pembayaran kepada vendor, manipulasi laporan kualitas proyek, serta penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi dalam beberapa pekerjaan. Wajah para direksi mulai memucat. Mereka mengetahui laporan itu memang pernah muncul, tetapi selalu ditutup karena dianggap tidak akan diketahui pihak luar. Saka menatap mereka satu persatu. Saya sengaja turun ke lapangan untuk memastikan sendiri apakah laporan itu benar. Ia menghela napas pelan. Dan setelah kejadian kemarin, saya tidak lagi memiliki alasan untuk menunda keputusan. Eva mulai gelisah. Keputusan apa? Saka mengambil sebuah surat dari tangan pengacaranya. Hari ini, seluruh kerjasama antara Grup Pramana dan PT Arunika Global resmi kami hentikan. Ruangan langsung gempar. Beberapa direksi berdiri dari kursinya. Itu tidak mungkin. Kontrak kita masih berjalan. Kalian tidak bisa memutuskan sepihak. Namun Aditya segera menyerahkan salinan dokumen kepada masing-masing direksi. Silakan dibaca. Seluruh penghentian kerjasama dilakukan sesuai klausul dalam perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Eva segera membuka dokumen itu. Semakin lama ia membaca, wajahnya semakin pucat. Tidak ada satupun aturan yang dilanggar oleh pihak Saka. Semuanya sah secara hukum. Ia perlahan mengangkat kepalanya. Kalau semua kontrak ini dihentikan, Direktur Keuangan menjawab dengan suara gemetar. Bu, hampir setengah pendapatan perusahaan kita berasal dari proyek yang terhubung dengan grup Pramana. Kalimat itu membuat Eva terdiam. Ia akhirnya menyadari bahwa pria yang kemarin ia hina bukan hanya mampu membayar 20 miliar rupiah. Pria itu juga memiliki kekuatan untuk menentukan hidup dan matinya perusahaan yang selama ini ia banggakan. Saka merapikan jasnya, lalu berjalan menuju pintu keluar. Sebelum meninggalkan ruangan, ia berhenti sejenak tanpa menoleh. Saya datang kemarin sebagai kurir dan diperlakukan seperti sampah. Hari ini saya datang sebagai pemilik perusahaan dan diperlakukan dengan hormat. Ia menoleh perlahan ke arah Eva. Padahal saya tetap orang yang sama. Setelah mengucapkan kalimat itu, Saka melangkah keluar bersama seluruh timnya. Tidak lama kemudian, ponsel para direksi berbunyi hampir bersamaan. Satu demi satu notifikasi masuk. Beberapa bank, investor, dan mitra bisnis utama mulai mengirimkan surat resmi yang isinya membuat seluruh isi ruang rapat kehilangan harapan. Badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Kepergian Saka Pramana meninggalkan ruang rapat dengan suasana yang mencekam. Tidak ada lagi suara tawa seperti sehari sebelumnya. Yang terdengar kini hanyalah bunyi notifikasi ponsel para direksi yang terus berbunyi tanpa henti. Direktur Keuangan menjadi orang pertama yang membuka surat elektronik yang baru masuk. Wajahnya langsung berubah pucat. Bu Eva, Bank Sentra Nasional menghentikan sementara pencairan fasilitas kredit perusahaan. Belum sempat Eva menjawab, Direktur Operasional ikut berdiri. Bu, perusahaan logistik kita juga mengirim pemberitahuan. Mereka menghentikan seluruh pengiriman barang mulai hari ini. Sekretaris yang sejak tadi memegang tablet pun terlihat panik. Bukan hanya itu, Bu. 3 klien besar meminta penundaan seluruh proyek sampai pemberitahuan berikutnya. Ruangan kembali sunyi. Eva mencoba tetap tenang. Hubungi mereka sekarang juga. Katakan semuanya bisa diselesaikan. Sudah kami hubungi, Bu. Lalu, mereka menolak bertemu. Eva mengepalkan kedua tangannya. Baginya, semua ini terlalu cepat terjadi. Baru 1 jam sejak Saka meninggalkan gedung, fondasi perusahaan yang selama bertahun-tahun ia bangun mulai berguncang.
Ia segera menuju ruang kerjanya dan menghubungi beberapa relasi bisnis yang selama ini dekat dengannya. Telepon pertama tidak diangkat. Telepon kedua ditolak. Telepon ketiga justru membuat wajahnya semakin tegang. "Maaf, Bu Eva A," ucap suara di seberang telepon. "Kami tidak bisa melanjutkan kerjasama. Dewan Direksi memutuskan untuk menjaga hubungan baik dengan grup Pramana." Sambungan telepon terputus. Eva A langsung membanting ponselnya ke atas meja. "Kenapa semuanya berubah hanya karena satu orang?" teriaknya. Di luar ruang kerja, para karyawan mulai saling berbicara dengan nada cemas. "Apa benar perusahaan kita sedang bermasalah? Aku dengar hampir semua pemasok menghentikan kontrak. Kalau begini terus, bagaimana nasib kita?" Kabar itu menyebar dengan sangat cepat. Menjelang siang, beberapa media bisnis mulai memberitakan konflik antara PT Arunika Global dan grup Pramana. Judul-judul berita bermunculan. CEO menghina kurir, ternyata kurir itu pemilik konglomerasi. Grup Pramana hentikan seluruh kerjasama dengan PT Arunika Global. Berita tersebut langsung menjadi perbincangan di dunia bisnis. Para investor mulai kehilangan kepercayaan. Harga saham PT Arunika Global turun tajam sejak pembukaan pasar. Direktur keuangan berlari memasuki ruang kerja Eva A. "Bu, harga saham kita terus jatuh." "Berapa?" "Sudah turun lebih dari 30%. Eva A berdiri dari kursinya. "Itu tidak mungkin." Investor terus menjual saham mereka. Eva A segera membuka layar komputer. Grafik saham perusahaan benar-benar terus bergerak turun. Ia menggenggam meja dengan kuat. Untuk pertama kalinya sejak menjadi CEO, ia merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Sore harinya, rapat darurat Dewan Komisaris akhirnya digelar. Seluruh pemegang saham utama hadir melalui konferensi video. Tidak ada senyum yang terlihat di wajah mereka. Komisaris utama membuka rapat dengan suara tegas. "Bu Eva A, kami ingin penjelasan." Eva A mencoba mempertahankan posisinya. "Semua ini hanya kesalahpahaman." Salah seorang komisaris langsung memotong. "Kesalahpahaman yang membuat perusahaan kehilangan puluhan kontrak." Komisaris lain ikut berbicara. "Video saat Anda menghina seorang kurir sudah menyebar ke media sosial. Reputasi perusahaan hancur." Eva A terdiam. Ia baru mengetahui bahwa salah seorang karyawan ternyata merekam kejadian sehari sebelumnya. Video itu memperlihatkan dirinya sedang membentak dan merendahkan Saka di depan banyak orang. Jutaan orang telah menontonnya. Komentar negatif terus berdatangan. Banyak pelanggan menyatakan tidak ingin lagi menggunakan produk perusahaan yang dipimpin oleh seseorang yang merendahkan orang lain. Komisaris utama menarik napas panjang. Kerugian perusahaan bukan lagi soal uang. Beliau memandang Eva A dengan serius. Kepercayaan publik telah hilang. Beberapa menit kemudian dilakukan pemungutan suara. Hasilnya mutlak. Mayoritas pemegang saham menyatakan tidak lagi percaya kepada kepemimpinan Eva A. Komisaris utama membacakan keputusan rapat. Mulai hari ini, Saudari Eva A. Salama diberhentikan sementara dari jabatan sebagai Direktur Utama PT Arunika Global sampai proses evaluasi selesai. Kalimat itu terasa seperti petir di siang bolong. Eva A. berdiri dengan wajah pucat. "Perusahaan ini saya yang membesarkan. Tapi keputusan yang Ibu ambil juga yang menjatuhkannya," jawab komisaris utama dengan tenang. Tidak ada lagi yang bisa Eva A. katakan. Ia mengambil tasnya lalu berjalan keluar dari ruang rapat. Para karyawan yang biasanya langsung berdiri memberi hormat kini hanya memandangnya dalam diam. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sapaan. Yang ada hanyalah tatapan kecewa. Saat keluar dari gedung, Eva A. melihat layar besar di seberang jalan menayangkan berita tentang kejatuhan perusahaannya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kesombongan yang selama ini ia anggap sebagai tanda kekuatan justru telah menghancurkan semua yang dimilikinya. Sementara itu, di lantai paling atas gedung grup Pramana, Saka sedang memandang kota dari balik jendela ruang kerjanya. Salah seorang direktur menghampirinya. "Pak, kondisi PT Arunika Global semakin memburuk. Mereka kemungkinan tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa minggu." Saka mengangguk pelan. "Saya tidak pernah menginginkan perusahaan itu hancur." "Lalu kenapa Bapak tetap menghentikan semua kerjasama?" Saka menatap keluar jendela. "Saya hanya menghentikan kerjasama dengan perusahaan yang tidak lagi memegang nilai kejujuran dan rasa hormat." Belum lama percakapan itu selesai, Sekretaris Saka masuk sambil membawa sebuah kartu nama. "Pak, ada seseorang yang ingin bertemu." "Siapa?"
Sekretaris menyerahkan kartu itu. Saka melihat nama yang tertulis, lalu menghela napas pelan. Nama itu adalah Eva Asalama. Wanita yang sehari sebelumnya masih berdiri dengan penuh kesombongan, kini datang sendiri ke kantor grup Pramana untuk meminta kesempatan bertemu. Babak terakhir dari kisah mereka pun akan segera dimulai. Sore itu, langit mulai berubah mendung ketika sebuah mobil berwarna hitam berhenti di depan gedung megah grup Pramana. Gedung yang menjulang puluhan lantai itu menjadi pusat kendali salah satu kelompok usaha terbesar di Indonesia. Para karyawan keluar masuk dengan tertib, sementara petugas keamanan berjaga di setiap sudut. Pintu mobil perlahan terbuka. Eva Asalama turun dengan langkah pelan. Tidak ada lagi pakaian mahal yang biasa ia kenakan saat memimpin rapat. Kali ini ia hanya mengenakan setelan kerja sederhana. Wajahnya terlihat lelah karena selama beberapa hari terakhir hampir tidak pernah beristirahat. Ia berdiri beberapa saat menatap logo besar grup Pramana yang terpasang di depan gedung. Baru sekarang ia menyadari bahwa perusahaan yang selama ini dianggap sebagai salah satu mitra biasa ternyata jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Seorang petugas keamanan menghampirinya. "Selamat sore, Ibu. Ada yang bisa kami bantu?" "Saya ingin bertemu Pak Saka Pramana." "Apakah sudah membuat janji?" Eva menggeleng pelan. "Saya hanya ingin menyampaikan permintaan maaf." Petugas itu meminta Eva menunggu di ruang tamu. Beberapa menit kemudian, sekretaris pribadi Saka datang menemuinya. "Pak Saka bersedia menerima Ibu." Eva mengangguk pelan lalu mengikuti sekretaris menuju lantai paling atas. Lift berhenti di depan sebuah ruangan yang luas dengan dinding kaca menghadap seluruh kota. Di dalam ruangan itu, Saka sedang berdiri memandangi pemandangan sore. Ia mengenakan jas berwarna biru tua, tetapi sikapnya tetap sederhana seperti saat masih menjadi kurir. Mendengar pintu terbuka, Saka berbalik. "Silakan duduk, Bu Eva." Nada bicaranya tetap tenang. Eva justru merasa semakin malu. Ia tidak langsung duduk. Beberapa detik kemudian, wanita itu menundukkan kepala. "Saya datang bukan sebagai mantan CEO." Suaranya mulai bergetar. "Saya datang sebagai seseorang yang telah melakukan kesalahan besar." Ruangan menjadi sunyi. Eva mengangkat kepalanya perlahan. "Saya meminta maaf atas semua penghinaan yang saya lakukan." Ia menarik napas panjang. "Saya tidak pernah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Saya langsung menghakimi hanya karena melihat pakaian dan pekerjaan Bapak." Saka mendengarkan tanpa memotong. "Saya sadar, kesalahan terbesar saya bukan karena menuntut ganti rugi." Air mata mulai membasahi pipi Eva. "Kesalahan saya adalah merendahkan martabat seseorang." Beberapa saat kemudian, Eva berdiri dari kursinya. Dengan penuh penyesalan, ia membungkukkan badan dalam-dalam di hadapan Saka. "Saya benar-benar minta maaf." Saka menghampirinya. "Tolong berdiri." Namun Eva tetap menundukkan kepala. "Saya tidak pantas meminta apapun." Saka akhirnya menarik sebuah kursi. "Duduklah." Eva perlahan menurut. Saka menuangkan segelas air putih lalu meletakkannya di depan Eva. "Minumlah dulu." Perhatian sederhana itu justru membuat Eva semakin merasa bersalah. Orang yang pernah ia hina kini memperlakukannya dengan penuh sopan. Setelah suasana sedikit tenang, Eva kembali berbicara. "Perusahaan saya sudah kehilangan hampir semua proyek." Saka hanya mengangguk. "Saya tahu. Kalau keadaan ini terus berlanjut, ribuan karyawan akan kehilangan pekerjaan." Saka terdiam cukup lama. Ia memang kecewa terhadap sikap Eva, tetapi ia juga tidak ingin karyawan yang tidak bersalah menjadi korban. "Kenapa Bapak memilih menjadi kurir?" tanya Eva. Saka tersenyum tipis. "Ayah saya selalu mengajarkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh hanya mengenal ruang rapat." Ia berjalan menuju jendela. "Kalau ingin memahami kehidupan, turunlah ke jalan. Rasakan bagaimana orang bekerja, bagaimana mereka diperlakukan, dan bagaimana mereka bertahan." Saka kembali menatap Eva. "Sayangnya, saat saya turun langsung, saya justru menemukan seorang pemimpin yang menilai manusia dari penampilannya." Eva menutup wajahnya. Ia tidak mampu membantah. Semuanya benar. Beberapa saat kemudian, Saka membuka sebuah map yang berada di atas meja. "Saya sudah membaca seluruh laporan tentang kondisi perusahaan Ibu." Harapan mulai muncul di wajah Eva. "Apakah masih ada kesempatan?" Saka menggeleng pelan. "Saya tidak bisa mengembalikan seluruh kerjasama." Wajah Eva kembali tertunduk.
Tetapi saya akan memastikan seluruh karyawan yang tidak bersalah mendapatkan kesempatan bekerja. FAA menatap Saka dengan bingung. Maksud Bapak? Tim kami sedang membuka banyak proyek baru. Saka menutup map tersebut. Karyawan yang memiliki integritas akan kami terima jika mereka ingin bergabung. Air mata FAA kembali jatuh. Bapak masih memikirkan mereka. Mereka bukan penyebab semua ini. Kalimat itu membuat FAA sadar bahwa seorang pemimpin sejati selalu memikirkan orang lain, bahkan ketika dirinya disakiti. Saat FAA hendak berpamitan, Sekretaris Saka masuk dengan membawa beberapa dokumen. Pak, proses lelang aset PT Arunika Global sudah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. Jadwalnya minggu depan. FAA langsung membeku. Ia tahu arti dokumen itu. Perusahaannya benar-benar berada di ambang akhir. Saka melihat ke arah FAA. Saya harap ibu bisa menerima semua ini dengan lapang dada. FAA mengangguk pelan. Saya mengerti. Ia berdiri, menundukkan kepala sekali lagi, lalu berjalan menuju pintu. Namun sebelum keluar dari ruangan, Saka menyampaikan satu kalimat yang membuat FAA berhenti melangkah. Kadang seseorang tidak kehilangan hartanya karena miskin. Saka menatapnya dengan tenang. Dia kehilangan semuanya karena kesombongannya sendiri. FAA menutup matanya sejenak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia keluar dari ruangan dengan langkah berat. Sementara itu, di meja kerja Saka, telepon berdering. Direktur hukumnya menyampaikan kabar terbaru. Pak, seluruh proses lelang sudah siap. Berdasarkan hasil penilaian aset, Grup Pramana memiliki peluang terbesar untuk mengambil alih PT Arunika Global. Saka memandang berkas di hadapannya. Ia tahu, keputusan yang akan diambil pada hari lelang bukan hanya menentukan masa depan sebuah perusahaan, tetapi juga menjadi akhir dari perjalanan panjang yang dimulai oleh setumpah minuman dan sebuah kesombongan. 1 minggu kemudian, ruang lelang Pengadilan Niaga dipenuhi oleh para pengusaha, perwakilan bank, investor, dan wartawan. Hari itu menjadi penentu nasib PT Arunika Global, perusahaan yang pernah dipimpin oleh FAA Salama. Di kursi paling belakang, FAA duduk seorang diri. Wajahnya tampak tenang, meski hatinya dipenuhi penyesalan. Ia tidak lagi datang sebagai seorang CEO, melainkan sebagai mantan pemimpin yang harus menyaksikan perusahaan yang dulu ia banggakan berpindah tangan. Tak lama kemudian, Saka Pramana memasuki ruangan bersama tim hukumnya dan beberapa direktur grup Pramana. Kehadirannya langsung menarik perhatian semua orang. Berbeda dengan para peserta lain yang saling menunjukkan kekuatan, Saka hanya menyapa beberapa orang dengan ramah sebelum duduk di tempat yang telah disediakan. Proses lelang pun dimulai. Satu demi satu peserta mengajukan penawaran. Nilainya terus meningkat hingga mencapai angka yang sangat tinggi. Beberapa perusahaan mulai mengundurkan diri karena tidak sanggup mengikuti kenaikan harga. Akhirnya, hanya tersisa grup Pramana. Setelah ketukan palu terdengar 3 kali, ketua lelang mengumumkan hasil akhirnya. Dengan ini, seluruh aset PT Arunika Global resmi dimenangkan oleh grup Pramana. Ruangan dipenuhi tepuk tangan. Sementara itu, FAA hanya menundukkan kepala. Ia sadar, perjalanan perusahaan yang telah dibangun keluarganya selama bertahun-tahun benar-benar telah berakhir. Namun, kejutan sesungguhnya baru dimulai. Beberapa jam setelah proses lelang selesai, Saka mengadakan pertemuan dengan seluruh karyawan PT Arunika Global di aula utama perusahaan. Ratusan karyawan memenuhi ruangan dengan wajah cemas. Mereka takut kehilangan pekerjaan. Saka berdiri di atas panggung tanpa didampingi pengawal. Ia memandang seluruh karyawan dengan tenang. Saya tahu beberapa hari terakhir bukan waktu yang mudah bagi kalian. Semua orang mendengarkan dengan saksama. Saya ingin menyampaikan satu hal. Ia berhenti sejenak. Mulai hari ini, PT Arunika Global resmi menjadi bagian dari grup Pramana. Suasana langsung menjadi hening. Seluruh karyawan yang bekerja dengan jujur dan memiliki catatan baik tetap dipertahankan. Beberapa orang mulai saling memandang. Bahkan tidak ada pemotongan gaji. Kalimat itu disambut tepuk tangan. Saka kembali melanjutkan. Sebaliknya, seluruh pimpinan yang terbukti menyalahgunakan jabatan, memalsukan laporan, dan merendahkan bawahan akan diberhentikan sesuai hasil audit. Ruangan kembali bergemuruh. Banyak karyawan merasa keputusan itu sangat adil. Mereka selama ini hanya diam karena takut kepada para atasan. Kini, keadaan berubah. Seminggu kemudian, kantor yang dahulu dipenuhi rasa takut mulai memiliki suasana baru.
Hubungan antara pimpinan dan karyawan menjadi lebih terbuka. Tidak ada lagi bentakan. Tidak ada lagi penghinaan. Semua orang bekerja dengan saling menghormati. Di sisi lain, Eva A menjalani hidup yang sangat berbeda. Tabungannya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi ia tidak lagi memiliki jabatan maupun kemewahan seperti dulu. Selama beberapa bulan, ia berusaha melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan. Namun banyak yang menolaknya karena kasus yang pernah viral di media. Hingga suatu hari, teleponnya berdering. Ia mendapat panggilan wawancara dari salah satu anak perusahaan grup Pramana. Eva A sempat ragu. Meski demikian, ia tetap datang. Ia mengikuti seluruh proses seleksi tanpa menyebutkan siapa dirinya dahulu. Beberapa hari kemudian, surat penerimaan kerja dikirim ke rumahnya. Ia diterima sebagai staf administrasi. Gajinya jauh lebih kecil dibandingkan saat menjadi CEO, tetapi Eva A menerimanya dengan ikhlas. Baginya, itu adalah kesempatan untuk memulai hidup dari awal. Hari pertama bekerja menjadi pengalaman yang tidak pernah ia lupakan. Saat sedang menyusun berkas di ruang administrasi, suasana kantor tiba-tiba menjadi lebih ramai. "Selamat pagi, Pak Saka." Sapaan para karyawan terdengar bersamaan. Eva A menoleh. Saka berjalan melewati lorong kantor sambil menyapa setiap karyawan yang ditemuinya. Ia bahkan berhenti untuk berbincang dengan petugas kebersihan dan satpam. Tidak ada jarak. Tidak ada kesombongan. Semua orang menghormatinya karena sikapnya, bukan karena kekayaannya. Eva A berdiri dan menundukkan kepala. "Selamat pagi, Pak." Saka menghampirinya. "Bagaimana pekerjaan hari pertamanya?" Eva A tersenyum tipis. "Baik, Pak. Saya masih banyak belajar." Saka mengangguk. "Itu hal yang bagus." Beberapa detik suasana menjadi hening. Eva A kemudian berkata pelan, "Terima kasih sudah memberi saya kesempatan." Saka tersenyum. "Saya tidak memberi kesempatan karena rasa kasihan." Eva A mengangkat kepalanya. "Saya memberi kesempatan kepada orang yang benar-benar ingin berubah." Mata Eva A mulai berkaca-kaca. "Dan satu lagi?" Saka melanjutkan dengan suara tenang. "Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama kepada siapapun." Eva A mengangguk mantap. "Saya berjanji." Sejak hari itu, Eva A dikenal sebagai karyawan yang paling rendah hati. Ia tidak pernah lagi memandang seseorang dari pakaian, jabatan, atau pekerjaannya. Ia sering membantu rekan kerja tanpa diminta dan selalu menyapa petugas kebersihan maupun satpam dengan hormat. Suatu sore, saat pulang kerja, Eva A melihat seorang kurir makanan datang mengantarkan pesanan ke kantor. Tanpa ragu, ia menghampiri kurir tersebut. "Silakan masuk, Pak. Terima kasih sudah mengantar." Kurir itu tersenyum karena merasa dihargai. Dari kejauhan, Saka melihat kejadian itu melalui jendela ruang kerjanya. Ia tersenyum kecil. Baginya, kemenangan terbesar bukanlah saat berhasil mengambil alih sebuah perusahaan. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang yang dulu dipenuhi kesombongan akhirnya belajar menghargai sesama manusia. Karena pada akhirnya, kekayaan dapat dicari kembali, jabatan dapat berganti, dan perusahaan dapat dibangun lagi. Namun kehormatan seseorang selalu ditentukan oleh cara ia memperlakukan orang lain, terutama mereka yang tidak memiliki kekuasaan.